Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, apa kabar semua? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pernahkah kita merenung di tengah hiruk-pikuk dunia yang kadang terasa tidak adil? Di manakah letak keadilan sejati? Jawabannya ada pada salah satu nama terindah milik Allah, yaitu Al-Adil, yang Maha Adil. Mari kita selami bersama makna mendalam di balik nama agung ini. Al-Adil berasal dari kata adalah, yang berarti lurus, sama, atau seimbang. Ini bukan sekedar keadilan seperti yang kita pahami di pengadilan manusia. Keadilan Allah itu mutlak, sempurna, dan meliputi segala aspek, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi dari pandangan kita. Allah meletakkan segala sesuatu pada tempatnya yang paling pas, tanpa pernah keliru atau terpengaruh oleh apapun. Coba kita lihat alam semesta. Siang dan malam bergantian dengan teratur, planet-planet beredar pada orbitnya tanpa bertabrakan, ekosistem berjalan seimbang. Semua ini adalah manifestasi dari keadilan Allah, Al-Adil, yang menempatkan setiap ciptaannya pada posisi dan fungsi yang paling tepat. Keseimbangan inilah yang menjaga kehidupan. Lalu, bagaimana keadilan Allah bekerja dalam hidup kita? Seringkali kita bertanya, kenapa si A hidupnya mudah sementara si B penuh perjuangan? Kenapa doa saya sepertinya belum terkabul? Disinilah kita perlu meyakini sifat Al-Adilnya Allah. Keadilannya tidak selalu berarti memberikan hal yang sama rata kepada semua orang. Justru, keadilannya adalah memberikan apa yang paling sesuai dengan kebutuhan, kapasitas, dan takaran masing-masing hambanya. Mungkin seseorang diberi ujian berupa kesulitan finansial, tapi di sisi lain, ia dianugerahi kesehatan yang prima dan keluarga yang harmonis. Mungkin orang lain diberi kekayaan melimpah, tapi ujiannya adalah bagaimana ia mengelola amanah itu di jalan Allah. Allah tahu persis takaran yang terbaik untuk setiap individu. Apa yang kita anggap baik, belum tentu baik menurut Allah. Dan sebaliknya, sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 216, boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Keadilan Allah juga berarti bahwa tidak ada satupun perbuatan, sekecil apapun, yang luput dari perhitungannya. Setiap kebaikan akan dibalas dengan kebaikan yang berlipat ganda, dan setiap keburukan akan mendapatkan balasan yang setimpal, tidak akan pernah tertukar. Ini memberikan kita ketenangan, bahwa setiap tetes keringat, setiap kesabaran, setiap keikhlasan kita dalam berbuat baik, semuanya tercatat dan akan diperhitungkan dengan seadil-adilnya di yaumul hisab nanti. Lantas, bagaimana cara kita meneladani sifat Al-Adil dalam kehidupan sehari-hari? Pertama, mulailah dengan adil terhadap diri sendiri. Berikan hak tubuh untuk istirahat, hak pikiran untuk belajar, dan hak ruhani untuk beribadah. Jangan membebani diri di luar batas kemampuan. Kedua, bersikap adillah dalam keluarga dan lingkungan. Menjadi orang tua yang tidak membeda-bedakan anak. Menjadi teman yang tidak menghakimi sepihak. Menjadi pemimpin yang bijaksana dalam mengambil keputusan. Bahkan dalam berkata-kata, kita harus adil. Jangan mudah menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya. Ketiga, dan ini yang terpenting, berlakulah adil dalam hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penuhi hak-hak Allah atas diri kita, yaitu dengan beribadah hanya kepadanya dan menjalankan segala perintahnya. Sahabat, meyakini Al-Adil membuat hati kita lapang. Kita tidak akan mudah iri dengan nikmat orang lain, karena kita tahu Allah telah memberikan porsi terbaik untuk kita. Kita juga tidak akan mudah putus asa saat menghadapi ujian, karena kita yakin ada hikmah dan kebaikan di baliknya. Keadilan Allah adalah sauh yang menenangkan jiwa di tengah badai kehidupan. Semoga dengan memahami makna Al-Adil, kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik, yang senantiasa berusaha menegakkan keadilan dalam setiap langkah, dimulai dari diri sendiri. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan share, agar kita bisa terus belajar bersama. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.